Niat mempercantik diri, seorang wanita asal Cina ini malah meregang nyawa usai 24 jam jalani operasi kecantikan. Episode FBI Farhan Bedah Isu kali ini kita akan membedah operasi kecantikan berujung maut yang dialami wanita asal Cina. Ini tentang dunia kecantikan dan risiko besar di baliknya yang seringkali tidak disadari banyak orang. Kita sebagai manusia pasti pengen terlihat sempurna. Salah satunya melalui operasi plastik yang hasilnya seringkali menggiurkan. Tapi siapa sangka ini bisa mengorbankan nyawa. Maka dari itu kita akan bedah isu operasi plastik yang dapat menyebabkan kematian. Kita akan mulai bahas dari kronologinya. Pada tahun 2020, tepatnya tanggal 9 Desember, seorang wanita asal Cina bernama Liu mendatangi sebuah klinik kecantikan di Nanning. Dia berencana untuk melakukan prosedur operasi plastik sebanyak 6 prosedur dalam hanya 24 jam atau 1 hari. Teman-teman mungkin bayangin, kita yang mau operasi 1 kali dalam sehari pun kadang kita merasa tegang, takut, ataupun gelisah. Tapi Liu memberanikan diri langsung 6 prosedur operasi dalam sehari. Dimulai dari operasi kelopak mata ganda atau double eyelid. Seperti yang kita tahu, banyak orang-orang di Cina itu yang memiliki mata monolit atau kelopak mata tunggal. Maksudnya apa? Kelopak matanya itu hanya punya 1 lipatan. Sedangkan kalau kalian bisa lihat mataku atau contoh ini, kelopak matanya itu ada ganda atau 2 lipatan. Liu itu kepengen bahwa kelopak matanya setelah diubah pasti akan lebih mempercantik dirinya. Nggak cuma operasi kelopak mata, ternyata Liu melanjutkan dengan operasi hidung atau yang kita sebut dengan rhinoplasty. Rhinoplasty ini kita mengubah struktur hidung, mungkin dari yang sebelumnya pesek menjadi mancung. Ini juga sudah lumayan lumrah dilakukan di masa saat ini, dan mungkin di antara teman-teman juga ada yang terpikir atau bahkan sudah melakukan operasi rhinoplasty ini. Operasi tersebut berlangsung selama 5 jam. Cukup lama untuk operasi kecantikan. Uniknya, di malam itu juga Liu langsung melakukan operasi sedot lemak atau liposuction. Operasi ini dilakukan pada bagian paha untuk mengurangi lemak yang berlebih. Keesokan harinya, lemak yang telah diambil dari bagian paha Liu disuntikan ke beberapa bagian di tubuhnya, seperti pada mata, mungkin untuk mengurangi cekungan di bagian bawah mata, dan juga di payudara untuk meningkatkan volumenya agar lebih besar. Memang, prosedur tersebut dapat dilakukan untuk membuat bantalan tambahan, sehingga akan memperindah bagian tubuhnya. Keesokan harinya, pada tanggal 11 Desember 2020, setelah Liu melakukan operasi maraton ini yang berturut-turut total 6 prosedur, tepat saat Liu ingin keluar dari klinik, dia tiba-tiba pingsan. Semua pada panik bingung, kenapa bisa? Setelah operasi sudah siap mau keluar dari klinik, tiba-tiba pingsan. Tanpa pikir panjang, akhirnya Liu dibawa ke rumah sakit. Betapa kagetnya, sore hari itu juga Liu dinyatakan meninggal dunia. Tragis memang, mungkin tidak akan ada yang menyangka bahwa operasi kecantikan berujung maut. Awalnya niat untuk mempercantik diri malah berakhir kehilangan nyawa. Pertanyaannya adalah kok bisa? Padahal operasi plastik sudah umum dilakukan. Banyak juga yang selamat. Ternyata setelah otopsi keluar, ini faktanya. Sebelumnya teman-teman, kalau kita mau tahu penyebab kematian seseorang yang dianggap janggal, kita harus melakukan prosedur otopsi atau bedah mayat. Aku sendiri pernah melakukan prosedur tersebut. Kita melihat bagian dalam organ jenazah, kita lihat jantungnya, kita perhatikan satu-satu apakah ada sumbatan pada jantungnya atau ada penyempitan pembuluh darah. Kemudian kita lihat ususnya, apakah ada zat-zat yang menjadi racun bagi tubuhnya. Kita lihat juga paru-parunya, apakah ada kerusakan, apakah ada sumbatan. Kita juga lihat otaknya, apakah ada pecah pembuluh darah, dan lain sebagainya. Benar-benar kita periksa satu persatu organ tubuhnya, sehingga kita bisa tahu apa yang mendasari atau menjadi penyebab kematian seseorang. Lalu hasil dari otopsi itu menunjukkan penyebab kematian Liu adalah gagal pernapasan akut. Kok bisa ya? Operasinya kan sedot lemak, kok jadi gagal napas? Ternyata setelah diperiksa lebih lanjut terdapat emboli pada parunya.
emboli ini bisa jadi adalah komplikasi dari tindakan sedot lemak atau liposuction yang Liu jalani. Kita akan bahas dulu, apa sih sebenarnya prosedur sedot lemak atau liposuction ini? Liposuction atau sedot lemak adalah prosedur bedah yang bertujuan untuk menghilangkan lemak berlebih pada bagian tertentu pada tubuh, seperti paha, perut, lengan, dan lain sebagainya. Tindakannya ini berupa membuat sayatan kecil untuk mengakses bagian lemak pada bawah kulit, lalu disuntikan cairan khusus untuk mengurangi perdarahan dan memudahkan untuk pengambilan lemak. Setelah itu akan dimasukkan alat berupa kanula ataupun selang kecil yang berguna sebagai vakum yang akan menghisap lemak berlebih pada bagian tersebut. Jadi kalau kalian bayangin penyedot debu, ini adalah penyedot lemak. Selangnya sangat kecil, bisa masuk ke bagian bawah kulit, lalu dia seperti disedot karya kalian menggunakan alat vakum. Bayangkan lemak kalian bisa disedot dengan alat tersebut. Tidak hanya lemak, ada darah juga yang akan tersedot karena jaringan lemak itu berdekatan dengan pembuluh darah. Yang namanya tindakan medis pasti ada positif dan juga ada negatifnya. Ada juga kemungkinan terjadi komplikasi. Seperti halnya liposuction ini bisa saja terjadi komplikasi seperti memar, bengkak, nyeri, kerusakan jaringan. Kerusakannya ini bisa berupa kerusakan jaringan saraf, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Sayangnya, komplikasi ini terjadi pada Liu. Tentu tidak diharapkan. Kasus yang sangat jarang terjadi pada komplikasi liposuction yaitu emboli paru. Emboli paru itu terjadi karena bekuan darah dan lemak yang terjadi akibat prosedur liposuction tanpa sengaja masuk ke pembuluh darah, membentuk bekuan, lalu dia terbawa ke paru-paru. Pada pembuluh darah di paru-paru terjadi sumbatan. Akibatnya apa? Suplai darah ke paru-paru itu berkurang drastis. Tidak ada aliran darah, tidak ada pertukaran oksigen. Akibatnya apa? Jaringan paru itu akan mati. Bayangkan, jaringan paru mati, tidak bisa bernapas, timbul sesak-sesak, dan akhirnya meninggal dunia. Kurang lebih itu penjelasan singkatnya. Apalagi akibat prosedur operasi, seseorang itu biasanya harus recovery atau penyembuhan dulu. Penyembuhan menyebabkan kita jadi kurang bergerak. Proses yang statis atau kita berdiam itu bisa memicu terjadinya bekuan darah. Perlu diketahui emboli paru itu merupakan kasus gawat darurat sehingga penanganannya harus cepat. Bayangin aja kalau paru-paru udah nggak berfungsi, kamu akan sesak napas, tidak ada oksigen, dan akhirnya meregang nyawa. Akibat kejadian itu, keluarga Liu melayangkan gugatan kepada klinik kecantikan tersebut. Dan mereka meminta ganti rugi miliaran rupiah. Tapi pihak klinik itu berargumen bahwa seharusnya Liu udah tahu bahwa setiap prosedur medis itu ada komplikasi yang mungkin terjadi. Dan dari hasil laporan otopsinya tidak menunjukkan 100% bahwa penyebabnya adalah kesalahan medis. Lantas, untuk kasus ini siapa yang harus disalahkan? Dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata klinik dan kedua dokter yang melakukan tindakan terhadap Liu ini memang sudah memiliki izin. Kasus ini berlarut-larut dan makin rumit. Teman-teman mungkin pernah melakukan tindakan medis. Dan kalau teman-teman teliti, sebelum dilakukan tindakan medis, biasanya dokter atau perawat akan memberikan form atau lembaran di mana kita harus baca dan tanda tangan. Lembaran tersebut akan menampilkan prosedur medis yang akan dilakukan, kemudian risiko-risiko komplikasi yang mungkin timbul. Dan ketika kita menandatangani informed consent, maka kita setuju bahwa segala risiko yang akan terjadi itu sudah kita pahami. Dan tidak melulu akibat malpraktik atau kesalahan dokter, komplikasi akibat prosedur medis ini bisa terjadi begitu saja. Namun memang dokter akan meminimalkan kemungkinan terjadinya komplikasi akibat prosedur medis. Selanjutnya, keluarga Liu melayangkan gugatan dan meminta ganti rugi sebesar 1,2 juta yuan. Atau angka ini sekitar 2,6 miliar. Awalnya pihak klinik menawarkan kompensasi sebesar 200.000 yuan atau 436 juta rupiah. Tapi suami Liu menolak. Beliau mengatakan bahwa ganti rugi yang setara untuk kerugian kematian istrinya setidaknya 1 juta yuan atau 2,1 miliar pada saat itu. 6 bulan kemudian, pada bulan Mei 2021, pengadilan memutuskan bahwa klinik sepenuhnya bertanggung jawab atas kematian Liu. Dan bahkan meminta pembayaran ganti rugi lebih dari 1 juta yuan.
Kasus ini makin berlarut-larut setelah aju banding 2 tahun kemudian baru diputuskan. Pada Agustus 2023, pengadilan memutuskan bahwa jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan klinik dikurangi menjadi 590.000 yuan atau sekitar 1,2 miliar. Dengan pengakuan bahwa klinik hanya bertanggung jawab sebagian. Menurut kalian gimana? Apakah seharusnya klinik bertanggung jawab 100%, sebagian, atau justru ini bukan tanggung jawab klinik? Kasus Liu ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan atau prosedur medis pasti memiliki risiko komplikasi. Sebagai pasien, kita harus selektif atau memilih tindakan medis yang akan dilakukan pada tubuh kita sendiri, memilih klinik dan prosedur yang terpercaya, dan tetap menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Sekian FBI, Farhan bedah isu kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada isu kesehatan yang pengen aku bahas, silahkan tinggalkan komentar di kolom di bawah ini. Baik lagi, ini sih yang Farhan tahu. Kalau yang kalian tahu gimana? Thanks for watching, follow dan subscribe kalau kalian suka info kesehatan secara gratis. Bye-bye!